kan merasakan, Mas. Begitu malam-malam ya di diskotik, ya kan, kita joget-joget dan sebagainya, mabuk. Uang berapapun habis di sana, entah 500.000, entah 1 juta, itu melayang begitu saja. Tapi ketika saya tobat, sadar, tahajud 2 rakaat sama witir 3 rakaat, subhanallah, kebahagiaan yang tiada tara. Kita tengah malam kedinginan, ambil wudhu, yang urat-urat kita terbasahi, kita bisa tenang, bisa lapang dada, seolah-olah masalah itu tidak ada. Terus ketika sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita sambil mengingat-ingat terjemahannya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah. Sambil bercucuran air mata, tapi bukan sedih, tangisan bahagia, tangisan haru, tangisan yang dahsyat berjumpa dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat Mualaf TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mualaf TV, tentunya dengan tayangan-tayangan yang penuh inspiratif, informatif, dan edukatif. Mungkin sebelum bincang-bincang dengan narasumber kita, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah daripada mualaf yang penuh inspiratif ini dari Mualaf TV. Baik, kita langsung saja, mungkin sudah tidak sabar lagi sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, baik. Baik, semuanya guys, keluarga sehat semua. Semuanya sehat semua. Alhamdulillah. Keluarga ada berapa? Berapa saudara, anak? Anak ada 2. Anak ada 2. Istri 1. Istri 1 ya. Masya Allah. Mungkin sebelum menceritakan kisah-kisah perjalanan daripada religinya Bapak, mungkin sebaiknya perkenalkan dulu, ta'aruf kepada pemirsa sahabat Mualaf TV, nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Tafadhol. Nama saya Ahmad Fatawi. Itu pemberian dari mbah saya. Ahmad itu nama Rasulullah, Fatawi pemberi fatwa. Doakan ya dulur-dulur semua. Amin amin. Asal dari Bangsri, Kabupaten Jepara. Agama sebelumnya Islam. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik. Jadi memang lahir Islam gitu ya? Islam. Tapi saya dengar-dengar itu ada kisah perjalanan Bapak ini sangat panjang, dari mulai lahir dari Islam, kemudian mungkin goyah imannya atau gimana, saya mungkin nanti Bapak dijelaskan. Katanya masuk Hindu, Buddha, kemudian Konghucu, terus akhirnya mungkin tidak menemukan apa-apa alias buntu, akhirnya jadi ateis begitu ya. Kemudian akhirnya kembali lagi pada fitrahnya sebagai seorang muslim. Gimana ceritanya, mungkin bisa diceritakan dari awal sampai pada akhirnya memeluk Islam kembali. Tafadhol. Ceritanya panjang ya Mas. Waktu saya keluar SMA,
saya jual tanah, ya ditipu sama kiai, ya dapat mobil lah sekarang. Saya marah, jengkel, muak, apa-apaan ini kiai, tokoh masyarakat, orang penting menipu, ya pakai dalil atas nama agama. Saya nyatakan saya keluar dari Islam, saya murtad. Saya minta kalung salib dari teman saya SMA yang Kristen gede, saya pakai di kemana-mana, saya pakai kalung salib. Terus suatu saat saya ke gereja, saya tanya, ini agama Kristen apa? Protestan. Kalau Protestan kan nggak ada orangnya ini. Saya kejar terus, saya mau masuk Kristen dengan cara yang sehat, cerdas, dan akal yang jernih. Tolong jelaskan. Jadi para pendeta itu menjelaskan tentang konsep Trinitas, ada Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bingung ya, nggak nyambung. Di Katolik juga seperti itu, ada, kalau Katolik kan ada orangnya gitu, ada ya Yesus disalib seolah-olah kan, itu gak nyambung gitu. Terus ke Hindu, ke Buddha, ke kelenteng-kelenteng, terus saya datangi terus, belajar sama tokoh-tokoh, istilahnya mencari kebenaran gitu ya. Iya, saya keluar dari Islam mau mencari adakah agama yang lebih baik dari Islam, adakah agama yang lebih bermutu, lebih hebat, lebih real, lebih benar dari Islam. Saya ikuti, saya sebarkan, saya perjuangkan, tidak usah dibayar. Tapi sampai hari ini saya nggak nemu. Saya sering ke gereja pakai pakaian rapi, terus kan kadang ada yang Katolik, ada yang Protestan. Kalau Katolik kan pastor ya, romo gitu kan. Kalau beliau khotbah saya interupsi Romo, tolong kristenkan saya dengan akal sehat dan cerdas. Rata-rata mereka gelagapan, mereka kalau menjawab berbelit-belit gitu. Mereka terus ke Hindu, ke Buddha, seperti itu. Singkatnya udah gak menemukan. Saya menyatakan diri sudah, saya tidak bertuhan, walaupun saya percaya Tuhan ada. Konsep Big Bang itu omong kosong. Big Bang itu kan suatu ledakan besar, terus tahu-tahu jadi bumi, planet-planet yang lain. Bahkan kalau kita menghitung planet, nggak ada yang sanggup menghitung. Biliunan saking banyaknya planet. Jadi kalau kita kembali ke Islam, kita sujud tersungkur kalau melihat ciptaan Allah itu. Yang makhluk-makhluk yang tidak kasat mata seperti plankton, fitoplankton, virus, amuba, makhluk-makhluk yang kecil itu jumlahnya juga nggak terhitung, sampai planet-planet raksasa. Nah, dalam kondisi bertahun-tahun saya ateis, ya kehidupan saya dugem di kafe, di diskotik, di tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Selalu seperti itu. Orang yang nggak ada jalan hidup yang lurus seperti apa. Hidup semau-maunya, seenak-enaknya. Ini nggak ada aturan. Bertahun-tahun. Padahal saya di Saudi waktu tahun 91 saya sudah di Jeddah. Hampir tiap bulan tiap Jumat teman-teman saya ngajak umroh, asal aja, main-main aja. Saya pakai pakaian umroh, haji asal ya, main-main aja. Tapi udah gak tertarik dengan Islam. Jadi labelnya Islam tapi aslinya ateis. Itu sekitar umur berapa? Saya ditipu kan, keluar SMA itu kan umur sekitar ya 17-an kan, 17-18 itu. Setelah ditipu itu terus saya nyatakan diri,
muak, saya keluar, sudah nggak ada konsep Islam, sudah nggak masuk di hati saya. Kecewa gitu ya? Sangat amat kecewa dengan tokoh-tokoh Islam, ya kan? Jadi sekarang saya paham ada ulama akhirat, ada ulama dunia, ulama su yang kerjanya hanya mencari jabatan, mencari harta, mencari wanita dan kedudukan lainnya. Itu banyak sekali, karena saya paham. Saya singkat aja. 2012 saya mendapatkan hidayah. Saya ketemu orang yang sudah meninggal, teman saya, lewat mimpi. Padahal udah bertahun-tahun beliau meninggal, orang yang alim, yang taat, nggak macem-macem sama saya, seperti saya. Ketemu salaman ini, seperti salaman ini, salaman ini. Loh kok kamu? Saya kaget. Itu dalam mimpi ya? Di dalam mimpi itu, saya kaget. Soalnya di ruangan yang luas terjadi dialog. Loh, kamu kan sudah meninggal kan? Tentunya kan tahu kan di alam kubur. Apakah ada pertanyaan kubur? Saya tanya seperti itu. Dia jawab ada. Terus yang nanyain kamu itu baik apa, sangar apa, galak apa, bagaimana? Dia bilang alhamdulillah baik. Orang alim dia kan. Terus singkatnya, terus saya yang masih hidup ini seperti apa? Dia bilang gini, udah jalankan perintah Allah, jangan sekali-kali maksiat. Dia punya anak 2, terus tolong didik, bantu jaga anak-anakku. Dia pesan seperti itu. Dia terus terbangun, kaget. Nah, terus saya termenung, kehidupan selama ini saya renungi, ternyata banyak yang salah. Hidup semaunya, udah murtad, ateis, bertahun-tahun nggak sholat, jauh dari kebenaran, jauh dari Allah dan sebagainya. Saya tersadar, tersentak. Nah setelah itu saya ambil wudhu, terus sholat tobat, terus sholat subuh. Waktu itu menjelang subuh saya harus kembali kepada jalan Allah yang sungguhnya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan pesan teman saya yang sudah meninggal itu. Dan terus saya sadar bahwa tobat yang sungguhnya adalah tobat dari kebodohan. Nah di Saudi itu ada maktab jaliyat, jadi guru-gurunya itu ya ada LC, ada MA, orang-orang yang lulus dari Mekah, dari Madinah, dari Ibnu Saud di Riyadh, kan? Nah di sana itu bagusnya setiap ustadznya atau kiainya mau ceramah seperti ini, itu memberikan kepada jamaahnya, wahai saudara-saudaraku, kalian semua kalau kerja misalnya di Jepang, di Korea, di negara-negara non-muslim, cari ruang dan waktu untuk sholat saja susah. Tapi di sini diberikan kesempatan seluas-luasnya. Anda mau umroh, mau haji, ada kesempatan. Anda mau belajar, ada kesempatan. Tolong kesempatan ini manfaatkan sebaik mungkin. Saya berikan ruang dan waktu untuk jamaah, untuk mau ngisi kultum. Saya tuh bikin oret-oretan, terus maju, malah yang sering maju malah saya, Mas. Saya emang kebanyakan di mana saja umat Islam itu pasif, Mas. Nggak urusan dengan agama, nggak urusan dengan iman, nggak ada urusan dengan kejujuran. Wah yang penting bicaranya cari duit, dan kaya terus mati, itu aja. Jadi nggak butuh dengan agama, seolah-olah itu udah nggak butuh. Itu di mana saja itu. Di Saudi, cuma sayangnya di sini setelah saya pulang, itu ruang dan waktu seolah-olah nggak ada. Di masjid, di mana saya cari kajian tuh nggak nemu.
Saya merasakan, Mas. Begitu malam-malam ya di diskotik, ya kan, kita joget-joget dan sebagainya, mabuk. Uang berapapun habis di sana. Entah 500.000, entah 1 juta, itu melayang begitu saja. Tapi ketika saya tobat, sadar, tahajud, 2 rakaat sama witir 3 rakaat, subhanallah, kebahagiaan yang tiada tara. Kita tengah malam kedinginan, ambil wudhu, yang urat-urat kita terbasahi, kita bisa tenang, bisa lapang dada, seolah-olah masalah itu tidak ada. Terus ketika sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita sambil mengingat-ingat terjemahannya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah. Sambil bercucuran air mata, tapi bukan sedih, tangisan bahagia, tangisan haru, tangisan yang dahsyat berjumpa dengan Allah. Bahkan ketika kita baca Fatihah saja, dalam hadis qudsi Rasulullah sebutkan, utamtu sholati baina wa baini. Jadi sholat itu antara kau dan aku, ya kan. Sampai Allah katakan, ketika kau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya kan, segala puji hanya untuk Tuhan semesta alam. Allah langsung jawab, hambaku memujiku, hambaku menyanjungku, sampai selesai. Inilah rahmatku untukmu. Jadi alangkah naifnya kita sebagai umat Islam, ya. Males sholat, ya kan, males berdoa, males berbagi, males berkarya. Itu sangat naif. Kalau kita merasakan, atau saya merasakan ketika saya dapat hidayah di tempat-tempat hiburan yang paling mahal sekalipun, jiwa kita gersang, lelah, apalagi ada unsur-unsur, mohon maaf, perzinahan, ada unsur-unsur menghambur-hamburkan uang, ada unsur-unsur yang jauh, jelas maksiat itu jauh dari Allah, jauh dari kebenaran, jauh dari petunjuk Allah. Alangkah sangat mengerikan. Dan itu yang diinginkan manusia. Padahal sebetulnya manusia tidak butuh itu. Siapapun orangnya butuh ketenangan, butuh kedamaian, butuh kebahagiaan. Sampai Allah katakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan zikir kepadaku, ingat kepadaku, hatimu pasti tenang. Bukan karena harta yang banyak, kedudukan, dan wanita-wanita yang cantik. Ini aksesoris yang sangat unyil di dunia ini. Jadi sampai Allah katakan dalam hadis qudsi, dunia ini kalau ada nilainya seberat sayap nyamuk, itu kata Allah. Sayap nyamuk itu mau 1.000.000 ton, mau 2, nggak ada nilainya. Saya belum pernah ada sayap nyamuk yang bisa dimanfaatkan untuk apa itu sampai hari ini. Di dunia ini di sisi Allah memang nggak ada artinya. Allah membuat apa saja konsepnya kun fayakun. Mau emas, mau apapun, kan, mau mutiara, kun fayakun jadi. Saya mengingatkan kepada diri saya dan juga siapapun yang suka dugem, kan, yang suka foya-foya, entah judi, entah apapun, entah kelas yang di Las Vegas sekalipun, kelas-kelas dunia, nggak ada apa-apanya. Sudahlah yang sudah Islam kembali, buang semua, taat kepada Allah, jauhi larangannya. Yang belum Islam, yang non Muslim, ya terang-terangan belajar Islam dengan baik, ya. Jadi jangan seperti berita-berita di dunia yang sering saya baca, Islam terorisme, Islam not religion, Islam the more dangerous.
Di yang jelek-jelek Islam miskin, bodoh, terberang. Enggak. Islam kalau konsep Allah jalannya, nggak ada orang yang melarat Islam ini. Dari awal 1500 tahun yang lalu Rasulullah lahir 571 Masehi, 40 tahun dapat wahyu 615-620-an. Iqra. Jadi gerakan membaca, gerakan yang sangat gebrakan yang sangat luar biasa. Dunia waktu itu gelap gulita, mau Eropa mau manapun sudah disuruh membaca. Jadi Islam, saya ingatkan, bukan agama yang bodoh. Jadi Quran pertama turun Iqra. Sampai Allah katakan afala taqilun, pakai otakmu, afala tatafakkarun, pakai pikiranmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini hanya ada di Quran. Di kitab manapun nggak ada. Kalau kau tidak tahu sesuatu, tanya ahlinya, tanya pakarnya. Itu umat Islam cerdas semua.